Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan NPM 255221027. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Sri Indah Stuti SMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya insani. Di sini saya akan menjawab dari soal UTS manajemen sumber daya insani, yaitu jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis BCG atau Boston Consulting Group, dan kedua yaitu berada di posisi mana organisasi saudara tersebut pada saat ini, kenapa demikian, dan kemukakan. Setelah itu yang ketiga, kemukakan keunggulan dan kelemahan pada posisi tersebut, dan yang terakhir, apa saran saudara terhadap kondisi yang dihadapi organisasi saudara tersebut, kemukakan dengan contohnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dulu analisis Boston Consulting Group atau BCG digunakan sebagai pendekatan untuk melihat posisi dan kekuatan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset utama yang menentukan keunggulan kompetitif. Dalam konteks program Persatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pekanbaru, analisis ini dapat diterapkan bukan pada produk, melainkan pada kualitas dan kontribusi sumber daya manusia insaninya, yaitu tenaga kerja yang tidak hanya dinilai dari kinerja, tetapi juga dari nilai kemanusiaan, kepedulian, moral, serta komitmen dalam melayani masyarakat. Nah, dalam buku ini bahwa kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan bakat, dan sifat positif yang dimiliki tenaga kerja sehingga mampu menciptakan keunggulan organisasi yang sulit ditiru pihak lain. Nah, yang pertama ada kategori STAR atau bintang, yaitu kelompok sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, semangat pelayanan besar, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan keberhasilan produk. Dalam MBG PPG Pekanbaru yang tempat saya kerja ini, kelompok ini biasanya terdiri dari tenaga gizi, relawan inti, atau pengurus yang aktif, inovatif, dan memiliki jiwa kepedulian sosial yang kuat. Mereka tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga mampu menciptakan ide baru, memperluas jangkauan pelayanan, dan meningkatkan kualitas produk. Dari sudut pandang sumber SDM insaninya, kelompok STAR atau bintang mencerminkan individu yang memiliki keseimbangan antara kemampuan profesional dan nilai kemanusiaan seperti empati, tanggung jawab, keikhlasan, serta komitmen terhadap misi kesehatan masyarakat. Nah, kader mereka juga menjadi kekuatan utama organisasi karena mampu mendorong pertumbuhan program sekaligus menjadi teladan bagi anggota lain. Kedua yaitu cash cow atau kuda kerja, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kinerja stabil, pengalaman yang cukup, serta berperan sebagai penopang utama jalannya organisasi. Dalam program MBG ini, kelompok ini biasanya merupakan tenaga yang sudah lama terlibat, memahami alur kerja, dan mampu menjalankan kegiatan rutin secara konsisten walau tidak selalu menciptakan inovasi baru. Dari aspek insani, mereka menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Mereka menjadi fondasi yang menjaga stabilitas organisasi karena dapat diandalkan dalam pelaksanaan program secara berkelanjutan. Setelah itu kategori ketiga yaitu problem employment atau tanda tanya, yaitu sumber daya manusia yang memiliki potensi besar namun belum menunjukkan kinerja optimal. Dalam organisasi ini, kelompok ini biasanya terdiri dari tenaga baru, relawan baru, atau individu yang masih dalam tahap belajar dan penyesuaian. Mereka memiliki semangat yang tinggi tetapi masih membutuhkan bimbingan, pelatihan, dan pembinaan agar dapat berkembang. Dari sisi SDM insaninya, kelompok ini membutuhkan penguatan kompetensi, pembinaan mental, serta penanaman nilai kepedulian sosial agar dapat tumbuh menjadi tenaga yang profesional dan berkarakter. Jika dibina dengan baik, kelompok ini berpotensi menjadi star di masa depan. Namun, jika tidak mendapatkan perhatian, mereka bisa mengalami penurunan motivasi dan tidak berkembang secara maksimal. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah deadwood, yaitu sumber daya manusia yang kontribusinya rendah
terhadap organisasi dan kurang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan program. Tapi dalam konteks organisasi ini, kelompok ini dapat dilihat dari individu yang kurang aktif tetapi memiliki motivasi pelayanan yang kuat atau tidak menunjukkan peningkatan kompetensi. Dari perspektif insaninya, kondisi ini bisa disebabkan oleh rendahnya semangat kerja, kurangnya kepedulian terhadap misi sosial, atau ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan. Keberadaan kelompok ini dapat menghambat kinerja tim dan menurunkan efektivitas program jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, motivasi, serta evaluasi kinerja agar mereka dapat kembali berkembang atau dialihkan ke peran yang lebih sesuai. Nah, secara keseluruhan, analisis BCG ini dalam aspek sumber daya insani pada MBG PPG Pekanbaru menunjukkan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi sangat bergantung pada kualitas manusia yang terlibat di dalamnya. Organisasi akan unggul jika memiliki tenaga kerja yang kompeten, kreatif, dan memiliki sifat positif dalam kerja. Karena kompetensi tersebut menjadi pembeda utama dengan organisasi lain dan menjadi sumber keunggulan yang sulit ditiru. Setelah itu, yang poin B-nya, baik, yang saya ada di bagian akuntansi di usaha program MBG PPG. Analisisnya yang pertama pada bagian akuntansi, program MBG PPG di kereta api Pekanbaru tampak menghadapi kendala dalam pengelolaan laporan keuangannya, dalam pengelolaan dan transparansi administrasi biaya. Alasan mengapa kondisi ini terjadi, yang pertama, sumber daya manusia akuntansi di kantor saya ini terbatas. Sebagian besar pegawai berlatar belakang pelayanan sosial atau kesehatan, bukan keuangan. Setelah itu, kedua, sistem pelaporannya belum digital. Tidak semua aktivitas keuangan, misalnya pembelian bahan gizi, transportasi lapangan, dan honor petugas tercatat secara real time karena belum menggunakan sistem akuntansi yang mempunyai aplikasi dan harus menggunakan Excel manualnya. Setelah itu, ketiga, pegawai internal kurang optimal. Tidak ada pemisahan yang jelas antara fungsi keuangan, administrasi, dan operasional sehingga potensi kesalahan pencatatan atau keterlambatan laporan cukup tinggi karena dia memegang semua job kalau bisa. Setelah itu, ketiga, pengawasan internal kurang optimal. Tidak ada pemisahan yang jelas antara fungsi keuangan. Setelah itu, keempat, fokus utama program adalah pelayanan sosial karena tujuan utama bukan mencari keuntungan. Pengelolaan keuangan seringkali tidak mendapatkan prioritas seperti dalam organisasi profit. Setelah itu, poin C-nya, keunggulan dan kelemahan di posisi akuntansi atau posisi saya di MBG PPG Kereta Api Pekanbaru ini. Yang pertama, di aspek kinerja SDM akuntansinya. Keunggulannya, pegawai memiliki dedikasi tinggi dan memahami alur kegiatan lapangan. Setelah itu, kelemahannya, kurang kompetensi teknis dalam sistem akuntansi modern. Dalam aspek sistem pelaporannya, kelebihannya laporan keuangan sederhana, mudah dipahami oleh pimpinan lokal. Kelemahannya tidak sistematis, rawan kesalahan dan keterlambatan karena mereka semuanya manual, bukan semuanya manual, lebih ke Excel manual. Setelah itu, aspek transparansinya, ada komitmen, keunggulannya atau kelebihannya ada komitmen untuk keterbukaan dana program sosialnya. Setelah itu, kelemahannya tidak ada audit internal terstruktur, dokumentasinya juga belum rapi. Setelah itu, dari aspek pengendalian biaya. Nah, kelebihannya pengeluaran dikontrol ketat karena dana program terbatas. Setelah itu, kelemahannya kurang fleksibilitas dalam alokasi dana pengembangan SDM-nya. Nah, yang terakhir, poin D, saran terhadap kondisi yang dihadapi usaha program MBG PPG di Jalan Kereta Api Pekanbaru ini. Berdasarkan hasil analisis, berikut rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program dari posisi SDM, khususnya bagian saya, yaitu akuntansi atau keuangan. Yang pertama, penguatan kapasitas SDM. Adakan pelatihan keuangan dan akuntansi dasar bagi staf, yaitu cara training pelaporannya sehingga para akuntan cepat untuk mengerti pelatihan tersebut atau terjun ke lapangan.
Setelah itu kembangkan kompetensi digitalnya agar proses laporan lebih cepat dan transparan. Setelah itu pembenahan sistem administrasi. Terapkan pemisahan fungsi antara administrasi, operasional dan keuangan agar penguasaannya lebih efektif dan tidak berantakan. Setelah itu gunakan format laporan standar yang mencakup sumber dana, penggunaan dana, dan hasil kegiatan. Setelah itu yang ketiga, pengembangan potensi SDM, transformasi dari kuda kerja ke STAR. Nah, berikan kesempatan pengembangan karir melalui workshop gizi, pelatihan manajemen, proyek sosial, dan pelatihan akuntansi publiknya. Setelah itu dorong staf atau untuk membuat inovasi kecil seperti sistem pelaporannya daring. Setelah itu jadwal digital pelayanannya. Setelah itu penggunaan QR code dalam pencatatan distribusi bantuan gizi. Setelah itu ada contoh implementasi nyata. Nah, misalnya seperti kegiatan pelayanan gizinya dicatat langsung menggunakan Google Form atau aplikasi keuangan yang sederhana yang mudah dipahami oleh akuntan audit dan pimpinan, sehingga data keuangan dan logistik dapat dipantau secara real time. Setelah itu bentuklah tim audit internal kecil untuk mengecek kesesuaian antara dana dan masuk dan kegiatan yang dilakukan. Setelah itu yang terakhir, lakukan evaluasi kinerja triwulan berdasarkan hasil pelaporan keuangan dan pelayanan masyarakat. Sekian dari jawaban saya nomor 3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.